salam. Bismillahil mu'min, Bismillahil azizil hakim. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahil khaliq, Bismillahil ghaffar, Bismillahil wadudil majid. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahil basit, Bismillahil khafid, Bismillahir rafi'il mu'in. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahil muzil, Bismillahis sami', Bismillahil qawiyil matin. Bismillah, 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 Bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Ayana kul sifat Allah, ayana rib wahdaniyatan. Allah wujud kidam baqa muwalabatu lil hawa disi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayyun syama bashar kalamun qadiran muridan aliman hayyan syami'an basyiran mutakalliman. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wajinata arsihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adada wajinata hamdihi wa midada ihsanihi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani, diri kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah nikmat rezeki dan keberkahan dalam hidup kita, anak-anak kita, keturunan kita sepanjang kehidupan ini ada. Amin ya rabbal alamin. Qala mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani,
Ra'aitu fil manami ka'anni fi maudi'i shibhi masjidin wa fihi qaum muntaqati'un faqultu law kana liha ulai ulan yu'adibuhum wa yursiduhum. Suatu kali saya melihat fi manami, dalam tidurku, berarti mimpi lah nih. Nah, mimpi. Suatu kali saya bermimpi, aku melihat ada suatu tempat seperti sebuah masjid, tapi bukan masjid, mungkin majelis taklim lah. Nah, di majelis itu ada orang duduk-duduk, tapi terpisah-pisah. Maka terpikirlah aku waktu itu, andaikan ada si A, andaikan ada tuan guru A, Jarsidin kan, andaikan ada syekh si anu, syekh si anu, yu'adibuhum wa yursiduhum, tentulah mereka akan mendapatkan petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat agama bagi mereka. Artinya orang bercerai-cerai itu tidak bagus-bagus berkumpul seperti ini. Nah, jadi satu, ada nasihat yang disampaikan. Nah, itu pikiran beliau. Fa asyartu ila rajulin minas solihin fastama'al qaum hauli. Kemudian aku mengisyaratkan kepada kelompok itu untuk berkumpul. Maka mereka pun berkumpul di sekitarku. Faqala wahid, berkatalah salah seorang minhum daripada mereka, fa anta li ay syai'in la tatakallam. Orang itu berkata kepadaku, apa yang mau dibicarakan, bicarakan aja dengan kami. Nah, itu bahasa kita kayak itu kan. Fakultu, aku berkata, in raditumuni lizalika, jika engkau kalian rela untuk saya berbicara, maka saya akan berbicara. Summa qultu ijan kata'tum minal khalqi ilal haqqi fala tas'alun nas say'an bi alsanatikum. Tetapi aku berkata ketika itu, dalam mimpiku itu, aku berkata kepada mereka, ketahuilah, memotong diri dari makhluk untuk menuju kepada Allah itu lebih utama. Maka tidak berbicara dengan manusia itu lebih utama. Nah, kalau semalam istilahnya diam, kita perlu ada punya amalan, namanya amalan diam. Kemarin Imam Qushairi dalam kitab Risalah Qushairi kemarin menjelaskan bagaimana kondisi diam itu menjadi amal ibadah bagi seorang aulia Allah. Kalau kita diam, kita sedih kadang-kadang ya lah, apalagi kadang bisa menghayal, senang ya lah. Nah, sedih dan senang. Tapi bagi aulia Allah, saat dia diam itu sukut, namanya sukut. Saat dia diam itu terjadi dialognya dengan Tuhan, atau dia suhud kepada Allah, menyadari nikmat yang diberikan Allah kepada dirinya, namanya suhud rahmah. Maka itu diamnya seperti itu adalah rahmat baginya, diamnya adalah ibadah, diamnya bernilai ibadah, diamnya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diam itu lebih utama, kata saya. Fa ija taraktum zalika fala tas'alhum biqulubikum. Dan yang paling utama, jika kalian bertanya kepada aku untuk berbicara, maka aku lebih mengutamakan berbicara dalam hatiku. Fa inna su'al bil qalbi kasu'ali bilisan. Karena hakikatnya sama saja berbicara di hati dengan berbicara di lisan. Contoh begini, pian melihat anak pian nakal misalnya, menasehatinya terus berulang-ulang, tidak juga mau dia sadar, ya Habib, tidak mempan. Lebih baik saat itu diam, bermunajat kepada Allah di dalam hati, atau memandang si anak rahmat Allah Subhanahu, itu jauh lebih baik daripada perkataanmu menasehatinya. Subhanallah. Nah, ini ilmu syekh mengutamakan ilmu batin beliau, ya kah? Nah, subhanallah, itu maksud beliau sini. Kekuatan hati itu lebih utama dari kekuatan lisan. Jadi kalau syekh ini datang, kita dudukannya dipandang sidin aja, sudah selesai. Kita makanya berjam-jam menasihati, menyampaikan ceramah, belum tentu mengerti, Bibai.
Nah, itu maksudnya dengan kekuatan ilmu batin, ilmu hati yang kuat, cukup memandang orang sudah dapat ma'rifatullah. Kalau bisa seperti itu, gitu kan. Tapi kalau tidak bisa ya terpaksa dengan verbal, dengan lisan terpaksa. Nah, itu. Sama saja lisan itu dengan hati gitu. Bahkan hati itu bisa lebih baik daripada ucapan. Istri cerewet. Nah, istri cerewet di rumah. Lebih baik. Pak, ngomong kita makin berkelahi, bisa KDRT. Paloi dinasihati terus, jangan merokok, pusing paloi. Tak dilemparkan paloi, esbok rokok kena mukanya. Bangkak muka istri, diadukan ke polisi, tangkap. Paloi dah gara-gara apa? Melawan, iyalah. Lebih baik pandang istri. So, ini istriku ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya istriku ini adalah bidadari yang diutus Allah kepadaku. Wah, jadi istri mendengar bidadari aku nih. Ya, kalau istrinya belajar juga sungguh suamiku ini adalah pangeran dari surga. Wah, mantap pula. Nah, itu andaikan begitu dipadai istri kayak apa caranya? Anda jadi berkelahi. Kalau perlu kena nih direkam nang pas ceramah kita nih nah. Ngata istri pas nang ini nih detik-detik ini nah, sampaikan dengan istri. Nah, ketawa punya istri jadinya melihat. Hah? Oh. Kenapa Beb? Oh, Habib Hasan runtuh hati billah. Tapi kalau istrinya sedang tidak ada di rumah, nah, jangan berani-berani mengingat bidadari. Wah, bahaya ya kelak. Nanti bisa lain fungsi. Ada kisah lain fungsi. Nanti dulu lah kita ceritalah. Suma'lamu annallaha kullu yaumin huwa pisyan. Ketahuilah Allah itu setiap saat memiliki urusannya dalam kehidupan ini. Artinya Allah terhadap dunia ini bagaikan Allah meninggalkan dunia ini sudah diurus dengan takdirnya, tetapi Allah memperhatikan kepada semua hamba-hambanya. Makanya di dalam Al-Quran itu innallaha raqib, Allah sesungguhnya raqib yang mengawasi kamu. Oh, berarti kan pikuli yaumin pisa'nin, ya lah, mengatur segala urusan-urusannya, merubah keadaan-keadaan tertentu. Fitagyir wa tabdil wa rafa'a wa khafada. Allah bisa merubah keadaan dan Allah juga memperbaharui keadaan. Bahkan Allah mengangkat derajat dan menghentakkan seseorang. Ada kan di dalam Al-Quran qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasa, ya kah? Wa tu'izzu man tasa wa tuzillu man tasa, ya lah. Allah bisa mengangkat derajat orang, ya kah? Tapi juga Allah bisa menghentakkan derajat orang, menghinakan orang. Nah, terserah Allah. Terserah Allah. Tetapi yakinlah biyadikal khair, di tangan Allah itu selalu kebaikan bagi kamu. Nah, itulah sehingga pandangan orang yang dihinakan Allah, bagi orang muslim yang sudah terhina, jangan merasa tetap terhina, tapi lebih bagus menghinakan diri kepada Allah supaya tidak dihinakan Allah. Jika sudah terhina di antar manusia, tetap hinakan kepada Allah, maka kehinaan antar manusia itu menjadi hilang karena berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit tambahan. Misal kita ada air, meniupkan air, bacaan kepada orang yang sakit atau apa. Kita mengucap kadang bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat yang kita baca itu cahaya, nur. Dan itu nur Allah. Itulah kenapa sembuh. Nah, gitu kan? Jangan dibayangkan Allah meniup jar. Jangan gitu, itu salah, itu ngarannya itu mentamsil Allah. Jadi di alam semesta ini hanya cukup satu kalimatnya. Nama kalimat itu namanya adalah rahmat. Maka alam semesta ini tercipta. Subhanallah. Satu kalimat sidin aja. Atau bahasa lain kun wa ijara dasan an yakula lahu kun. Nah, fayakun. Itu maha dahsyatnya Allah. Jadi ketika kita berbacaan, berarti kita mengambil berkah melewati kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu ananya. Maka Allah mengatur urusan dengan cara apa?
cukup dengan kalimat-kalimatnya. Makanya ada hati yang keras, lalu pian bacakan dengan kalimat tertentu, hatinya menjadi lembut. Ya kalau, iyalah. Nah, wanita yang menolak seorang pemuda, lalu si pemuda disuruh gurunya baca Yasin 40 kali, ya baca Yasin yang 40 kali. Berubah hati si perempuan tuh ya. Mau dilamarnya. Wah, ayo. Asalnya minta 40 juta, Bipai jujuran. Gara-gara dibaca Yasin 40 kali, malam Jumat pulang Bipai. Terserah anu jajar. Terserah aja antum aja jar Bipai. Nah, ya Pak. Nah, bagus banget Bipai kalinya. Nah, berubah Bipai. Yarfa'uhum ila iliyin. Ada satu kaum yang Allah angkat derajatnya sampai kepada derajat iliyin yang tertinggi. Subhanallah. Jadi hari-hari kita ini ada harapan kita akan diangkat Allah menjadi orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Jadi tetap ada harapan kita. Jangan putus asa. Mungkin dulu tidak sempat sekolah pesantren, mungkin dulu tidak sempat sekolah selama 20 tahun, 30 tahun. Selama ini orang belajar agama aja, kita tidak belajar agama. Tapi jangan putus harapan kepada Allah. Allah bisa mengangkat derajatmu ke tempat iliyin. Kadang kita melihat ceramah, terserah Sidin ya, ceramah aja. Sidin sudah belajar agama sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ya. Nah, rasa-rasanya kita tidak bisa lagi. Bukan yang jahir itu yang harus kita perhatikan, tapi bagaimana posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minggu kemarin sudah daftarkah aulia Allah? Kemarin kan sudah disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir, daftar diri jadi aulia Allah. Kalau Anda tidak mendaftar, bagaimana Anda bisa diangkat oleh Allah derajatmu? Gitu kan? Daftarkan diri Anda dengan niat karbun ilallah, niat mendekatkan diri kepada Allah dalam hidup. Cita-cita dekat dengan Allah. Bahasa vulgarnya pengen jadi aulia Allah. Aulia Allah itu artinya kekasih Allah. Supaya ringkasnya kekasih Allah dan Rasulnya. Nah gitu. Pakaumu. Nah ada lagi ya'tuhum ila asfali sabilin, yuhituhum ila asfali sabilin. Ada satu kaum yang Allah turunkan derajatnya sampai ke derajat yang terendah. Bibip, sampai derajat yang terbawah. Bisa terjadi itu. Nah, nauzubillah menjadi. Faqaufal ladzina rafa'ahum ila iliyin ayyuhitahum ila asfalis sabilin. Ada satu kelompok yang mereka itu sudah ditempatkan Allah di iliyin, mereka menjadi takut kalau jatuh diri mereka ke tempat yang terendah. Sementara orang-orang yang direndah ingin supaya derajatnya diangkat oleh Allah setinggi-tingginya di derajat di sisi Allah Subhanahu. Di situ ada pertimbangan, ada khauf dan ada roja. Ada takut dan ada harap kepada Allah Subhanahu wa taala. No, Habib Agil tahu juga roja. Wah, Masya Allah. Saya kisahkan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Imam Qusairi, dalam kitab beliau Risalah Qusairi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulun nar man baqa min kasyatillahi ta'ala hatta yalijal labanu pidar'i. Ya. La yadkhulun nar, tidak akan masuk ke dalam neraka man baqa, siapa yang menangis min kasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perlu kita menangis di hadapan Allah karena takut kepada Allah. Mungkin takut kalau dicampakkan Allah pada derajat yang hina, takut kalau kita mati sedia kala ini sementara kita belum siap. Dalam Adabun Nufus Syekh Al-Muhasibi mengatakan takut kita kalau di akhirat ditempatkan Allah pada tempat yang terhina, dimasukkan Allah dalam api neraka, timbullah rasa takut kita sampai tertetes air mata kita mengharap kepada Allah. Di dalam Al-Quran yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka berdoa
kepada Tuhan mereka khaufan wa tama'an, dengan rasa takut, wa tama'an, dan dengan penuh berharap kepada Allah. Jadi orang yang sudah sampai menangis di hadapan Allah karena takut dengan Allah, maka neraka tidak akan dapat menyentuhnya lagi. Subhanallah. Nyaman bener kelak ilmunya supaya tidak masuk neraka. Kayak apa caranya? Nangis karena takut kepada Allah. Tapi bukan nangis gombal, lain lah. Lain tangisan buaya, bukanlah. Bon. Tangisan ting-ting gak, Beb? Kayak apa, Beb, tangisan ting-ting tuh? Hah? Ada kisah anak Palu, Bibe. Anak Palu. Hore jar. Kenapa jar Palu? Hore. Hari ini kan bahkan naikkan kelas. Naikkan kelas kayak apa? Nilai kan rankingnya tinggi. Pian pokoknya bersyukur aja bahaya jar anak Palu. Kenapa aja Palu jadi bersyukur aja kok? Abah sekarang tidak perlu lagi beli buku baru. Kenapa aja? Pokoknya buku yang ada kau aja dipakai. Bersyukur dulu bahaya. Apa aja Palu? Sekalinya Pak, anaknya tidak naik kelas, kacau juga anak Palu ini. Ya Pak. Nah, itu ting-ting tuh. Nah, salah paham. Bukan menangis pakai apa itu? Pakai bawang lalu menangis lain. Itu tangisan diolah namanya. Nah, sampai mana itu hadisnya lah. Iya benar. Hatta yalijal labanu fidari, seperti sehingga yalijal labanu, tetap mengalirlah air susu ibu pada susuannya. Subhanallah. Wala yastama'u gubarun fi sabilillah wa duqon jahannam fi min khara abadin abada. Tidaklah berkumpul debu, gubar itu debu lah, fisabilillah, debu orang bersabilillah, berjihad, debu kan, debu kuda, debu apa kan, berdebu lah orang perang tuh. Wadukon dan asap jahanam, tidak akan pernah berkumpul keduanya, antara asap jahanam dengan debunya orang sohada, orang-orang yang fisabilillah, tidak akan. Pian-pian ini duduk di sini menghirup udara surga seperti ini udara surga namanya belajar ma'rifatullah, ingin dekat dengan Allah, mengenal Allah, tidak akan berkumpul dengan asap neraka. Subhanallah. Biarpun Habib panggil brokos ini, tetap aja nggak bisa terkumpul, Biblah. Nah, selama-lamanya. Nah, itu di dalam Al-Qur'an ada kalimat apa ya? Misalnya ada kalimat waqafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kalian kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Nah, kemudian ada lagi yang satu adalah roja. Roja itu apa? Nah, roja itu namanya adalah harap kepada Allah. Nah, seperti firman Allah, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi latin. Barang siapa yang berharap untuk bertemu Allah, fa inna ajalallahi laatin, maka Allah akan mempertemukannya. Nah, kalau kita sudah di dunia ini ingin bertemu dengan Allah, ingin dekat dengan Allah, Allah pasti menjamin kita akan bertemu dengan Allah. Allah akan menjamin kepada kita, Allah akan membekali kita. Semalam ulun kisahkan, pian berjalan dengan orang menuju Jakarta. Teman pian ini orang kaya. Kira-kira pian membawa bekal apa? Cukup selembar baju dan celana, ya lah. Jangan tidak bercelana, ya lah. Jubah. Nah, kenapa? Karena pian yakin teman pian ini orang kaya, pasti akan membiayai perjalanan pian. Ya kah? Kalau pian menuju kepada Allah yang maha agung lagi maha kaya, yakin enggak pian dibiayai oleh Allah? Yakin dibiayai oleh Allah. Subhanallah. Inilah kisahnya bagaimana orang yang sudah sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari saya siapa ya, saya lupa ya. Syekh Abdurrahman As-Salami ya, Syekh Ibrahim Al-Khawas. Laqaitu gulaman pi Sahra. Saya bertemu dengan seorang pemuda di padang Sahara. Setelah bertemu,
Kemudian saya bertanya kepada dia, ka'annahu sabiqah, pemuda itu bercahaya sekali. Fakultu ila aina ya gulam, kemana engkau wahai pemuda? Ilal Mekah katanya, ke Mekah katanya. Bila jadin wala rohilah wala nafakah, masa engkau berangkat ke Mekah yang jauh begini, di padang pasir, tidak ada perbekalan, tidak ada unta yang dibawa kendaraan, dan tidak ada nafkah. Qala, berkata pemuda itu, ya daifal yakin, wahai orang yang sedikit keyakinannya kepada Allah. Masya Allah, ini Ibrahim Khawas ini wali lah. Jadi jar pemuda itu, wahai orang yang apa? Yang sedikit keyakinan. Apa kata itu, terkejut-kejut Ibrahim Khawas ini terkejut. Alladzina yaqdaru ala hibjis samawati wal ardin la yaqdaru ayyusallani ila makkata bila alaka. Masa aku takut pada Allah yang memelihara langit dan bumi ini, dijaminnya langit dan bumi ini. Masa aku takut hanya perjalanan menuju Mekah? Tidak akan pernah, tidak sampai saya menuju ke Mekah itu. Ujarnya Masya Allah. Atau Umut siapa? Yang menanyai Ibrahim Khawas. Lalu ketika di Mekah, saya melihat pemuda itu berkeliling tawaf di Mekah. Falam mara'ini qalali. Ketika dia melihatku, pemuda itu berkata, ya Syekh, ala tazal ala zalika daib minal yakin. Nah, apakah sudah tanggal hatimu wahai Syekh akan kesedikitan keyakinanmu kepada Allah? Wah, akan apa jurang kalau orang Banjar menyebut sedikit yakin itu apa ya? Ampul apa Bib? Hati ampul ke Bib? Ampadal kecil kah Bib? Nah, jadi dengan Allah itu harus ampadal besar. Nah, dengan hati yang besar maksudnya jiwa kita yakin dengan marifah kita. Allah sayang kepada kita, Allah membekali diri kita selama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.